Allah kita pada malam ini Allah perkenankan untuk bisa hadir di masjid yang sangat kita cintai. Masjid ini tempat kita mendok-dok amal ibadah, amal kebaikan. Setiap langkah kita menuju ke tempat ini, step by step, qalilan ba'da qalili, wahid ba'da wahid, Allah berikan pahala, juga Allah hapuskan dosa-dosa. Berimbang melangkah ke tempat ibadah, tentu dengan niat bil ikhlas, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan dan juga Allah hapuskan kejahatan-kejahatan dari diri kita. Itu catatan buat kita semuanya. Malam ini jika kami kepada jamaah semua, mohon maaf, bukan menggurui tetapi kita informasi. Seizin Al-Walid kami bisa menyampaikan ini. Malam ini kita akan membahas sawabus sholati ala asyrafil khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala bersolawat kepada makhluk yang mulia, yang maksum, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan ini bulan Rabiul Awal, kami akan ketengahkan dan nanti kita ambil beberapa contoh di bulan yang amat mulia bagi kita, di tengah-tengah bulan yang unik buat kita, tapi ada separuh orang yang justru membuat Nabi kita Muhammad SAW itu tercemooh. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Ahzab ayat 56. Saya buka. Jamaah, kalau kita berbicara soal sholawat, ini ada bab khusus. Ini tidak main-main. Sholawat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW satu pernyataan kita sebagai muslim dan muslimah, pernyataan kita sebagai umat yang setia kepada baginda Rasulullah SAW dengan ungkapan yang sederhana. Kata Nabi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada orang tersebut 10. Ini pahalanya. Satu ucapan yang kita ucapkan
tergantikan 10. Bukan sekedar kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, namun juga apa kata Rasul dalam hadis lainnya, wa ma'an asyraf hasanah. 10 kebaikan Allah berikan, juga 10 kejahatan Allah hapuskan. Berimbang. Bahkan bukan cuma itu, wa rafa'ahu biha asyraf darajat. Allah angkat nilai kemanusiaan kita 10 derajat bertambah. Jamaah, ini musim Maulid. Mengapa kita di sana sini mengadakan Maulid? Itu karena bukti cinta kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah. Ya, mari membiasakan diri bersolawat. Ya, orang yang sholat 5 waktu pasti dia bersolawat. Tapi kalau tidak sholat, tidak bersolawat. Kan begitu. Gampangnya kan seperti itu. Yang sholat, baik sholat mandub atau gue mandub, dia pasti bersolawat. Bapak Ibu yang berbahagia, akhir-akhir ini kita mendengar di televisi ramai terkait dengan pelecehan. Yang nonton TV itu dia tahu perkembangan yang terjadi saat ini. Secara umum, adanya Islamofobia itu terjadi di dunia barat dan Eropa. Mengapa terjadi Islamofobia? Ini kita biar tahu. Jadi Islam dan Muslim itu selalu dicurigai. Padahal Islam itu dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu jelas. Islamofobia itu disebabkan ada beberapa faktor muncul ungkapan-ungkapan seperti ini. Lalu apa Islamofobia itu yang sengaja mereka ciptakan? Islamofobia adalah istilah kontroversial sesungguhnya dengan agama kita, yang merujuk kepada prasangka, suhzon, kan begitu sebenarnya. Ya, prasangka, diskriminasi, ketakutan dan kebencian kepada siapa? Kepada Islam dan Muslim tentunya. Nah ini, jadi itu muncul di sana. Sehingga kemarin kita dengar dari Presiden Prancis itu menyatakan bahwa mendukung kebebasan ekspresi. Akhirnya apa? Salah satu majalah yang terkenal di Prancis itu membuat karikatur Nabi kita Muhammad SAW yang sangat tidak terpuji. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Seperti itu. Siapa saja yang melihat kemungkaran di muka bumi ini,
hendaknya dia serobah dengan apa? Dengan kekuasaannya, kekuatannya, dengan tangannya. Ini urusan pemerintah ya, urusan pemerintah, karena kekuatan itu pemerintah yang punya. Wa illam yastati, jika kita nggak mampu dengan kekuatan kita, dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, kata Nabi, fabil lisani, yakni dengan lisan kita. Ngomong begini, ada teman-teman, ini termasuk menegur, mengingatkan teman-teman yang demonstrasi di kedutaan Prancis pun itu karena mengamalkan hadis ini sebenarnya. Malam ini pun kita ikut supaya tidak terulang lagi pernyataan-pernyataan buruk seperti ini. Wa malam yastati, dengan lisan nggak mampu juga, kata Nabi, fabi qalbi dzalika al-aqul iman, dengan hati, ya, dengan hati kita. Kita nggak suka, nggak rela kalau Nabi kita dihina begitu. Apa upaya sekarang? Ya udah, kalau memang harus di pemboikotan produk, ayo kita ikuti. Lihat produk-produk Prancis itu ada berapa yang berkeliaran di kita. Kita harus singkirkan. Masih banyak produk Muslim yang lebih bermanfaat seperti itu. Ini salah satu pengamalan. Jadi ada beberapa faktor munculnya Islamofobia di Barat maupun di Eropa. Pertama, emang Allah sudah nyatakan sejak masa yang silam, walan tadho antal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, demikian. Allah sudah menyatakan sejak jauh-jauh hari bahwa sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani, sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani itu tidak bakal pernah ridho terhadap kita, terhadap Islam, terhadap kaum muslimin. Kata Allah demikian. Itu surah Al-Baqarah ayat 120 tadi di sana. Ulang tahun Yahudi. Itu yang pertama. Sehingga mereka menganggap kacau-kacauan. Ini kalau kerja di sini ini belum paling dulu, tiap minggu Sabtu ke gereja, dia nggak suka. Kalau kita belum ke situ, maka sampai kapanpun mereka terus berjuang supaya Islam kita kacau. Dengan apa saja dia buat. Salah satu majalah Charlie Hebdo itu dia buat di sana. Maka dunia amuk sapi, termasuk kita juga. Bapak Ibu yang dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, atau masih lanjutan bahwa sampai kapanpun Yahudi Nasrani itu memang gak pernah ridho. Memang sejak dulu Nabi kita Muhammad SAW pernah dihina. Beliau dihina sebagai penyanyi. Itu di Al-Baqarah jelas surat itu ya. Udah kita sering menyampaikan. Maka ditantang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kalau memang Muhammad Rasulullah Nabi itu ada seorang penyair, coba yuk kamu buat satu ayat saja. Kalau kamu bisa nanti ini. Ternyata mereka nggak suka, nggak puasa menyanyi ayat-ayat Al-Quran. Muhammad Rasulullah dihina sebagai dukun, pernah. Itu surah Al-Haqqah ayat 42 ada di sana. Nanti dibuka saja Al-Haqqah ayat 42. Benarkah Rasulullah itu dituduh sebagai dukun? Lihat di sana. Juga Rasulullah dituduh tukang sihir, dukun dan sihir. Ya. Itu surah Ad-Dariyat ayat 52. Bahkan Rasulullah dihina juga, juga Rasulullah sedang orang gila. Nih, ocehan-ocehan kafir Quraisy ketika itu luar biasa.
Bahkan sampai sekarang pun tetap mereka nggak senang. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Faktor kedua, mengapa Islamophobia muncul di barat dan di Eropa saat ini terus berkeliaran, cemburu dengan kita, bengis dengan Islam. Barat membenci Islam karena Islam merupakan tantangan ideologi yang bertentangan dengan prinsip ateis mereka. Islam itu kan luar biasa, luas dan fleksibel. Mereka ateis, nggak kenal Tuhan. Makanya di Barat sama di Eropa itu, Pak Bu, ketika mereka sedang mendapat musibah, ujung-ujungnya bunuh diri. Bunuh diri di ujungnya. Nggak ada kitabnya, nasihat-nasihat itu yang bisa mendamaikan hati, nggak ada. Tapi di Islam, ketika kita dapat musibah, sabar. Luar biasa Islam. Ketika kita mendapat nikmat, bersyukur dengan alhamdulillah. Kita berikan yang terbaik untuk Allah. Tapi di Barat, di Eropa sana, ketika mereka lagi dapat nikmat, poya-poya, hedonisme, konsumtif. Akhirnya mereka nggak menemukan kedamaian, tidak menemukan keharmonisan dalam hidup. Namanya Islam itu dicurigai terus dan mereka kesel karena dengan namanya Islam itu katanya ateis nggak berkembang, Marxis nggak berkembang, Leninisme nggak berkembang. Ini maaf, dulu coba kalau sekarang ini PKI berkembang di kita bagaimana dengan kita? Betul PKI begitu, pahamnya nggak kenal Tuhan. Ini kan? Jadi Islam dianggap sebagai tantangan ideologi mereka yang prinsipnya ateis. Mari kita kuatkan ya akidah kita. Islam adalah rahmatan lil alamin. Faktor yang ketiga, isu terorisme yang selama ini didengungkan oleh siapa? Amerika bersama sekutu-sekutunya, termasuk Perancis. Nah, ini telah merasuki pikiran dan mindset bangsa Barat, Eropa, sehingga mereka takut dan terus membenci Islam. Maka di sana itu kebebasan ekspresi luar biasa. Itu kebingungan. Boleh bebas berekspresi, tapi nggak boleh berseberangan dengan agama orang. Kan begitu. Di kita nggak boleh berbeda pendapat, tapi jangan melanggar undang-undang, jangan melanggar regulasi. Seperti itu diatur semuanya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita harus betul-betul kuatkan akidah kita. Di bulan Rabiul Awal ini terus kita berikan pelajaran kepada anak kita, menyayangi dan mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita terus tebarkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah, ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaba'tu hatta dakhala nakhla. Rasulullah keluar, maka aku selalu mengikuti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah seorang sahabat yang memang tidak punya apa, tapi ikhlas mengikuti Nabi
ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ikut ke Madinah, dan dia sahabat yang sangat setia dengan Rasulullah. Nggak punya apa, hanya modal polos saja, bahasa kasarnya gitu. Tapi orang Madinah, orang Ansor luar biasa antusias menyambut baik kedatangan para muhajirin dari Mekah. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini diberikan separuh kekayaan oleh Sa'ad. Ya, Sa'ad orang kaya yang ada di Madinah diberikan setengah kekayaannya oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan bukan cuma itu, ini Abdurrahman beruntung. Sampai Sa'ad, dia orang kaya, istrinya 2 ketika itu. Sampai istrinya pun dia ceraikan, masa iddahnya berakhir, saya akan kau nikahkan. Aku berikan istri aku untuk kamu. Luar biasa, sahabat. Persaudaraan dengan Ansor dan Muhajirin seperti itu. Nah, Abdurrahman bin Auf orang yang sering mengikuti Rasulullah kemanapun dia berada. Rasulullah. Hatta dakhala sehingga Rasulullah masuk ke sebuah perkebunan kurma. Fasajada fa'aqala as-sujuda. Kemudian Rasulullah sujud. Panjang sujudnya, lama sujudnya. Di area kebun kurma itu. Hatta khitu aw khashitu ayakuna Allah qad tawaffahu. Abdurrahman bin Auf dia sangat khawatir, takut kalau Allah mewafatkan Nabi. Karena begitu lama dia sujudnya, takut kan dia, kenapa nih Rasul? Begini lama, nggak biasanya kalau lama sekali sujud ini. Al-Qobadahu, atau Allah sudah menggenggam dia punya ruhnya. Takut Abdurrahman bin Auf. Qala, lalu dia berkata, "Fajitu, aku datang ke Rasulullah yang tadi lama di sujud itu. Anduru, aku lihat, aku periksa, masih bernyawa tidak?" Kata Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba parofa'a ra'sahu faqala. Tiba-tiba Rasul mengangkat kepala. Gira dan dia. Baca Rasulullah masih bernyawa. Faqala Rasulullah lalu berkata, "Malaka ya Abdurrahman?" Kenapa Abdurrahman kau begitu takut? Ada apa? Qala Abdurrahman merespon pertanyaan Rasulullah. Pada kartu dari dalam aku sampaikan kepada kamu ya Rasul ini karena engkau sujud lama, panjang, tidak khawatir, takut diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, "Ya Abdurrahman, inna Jibril qala li." Ini hadis qudsi. Sesungguhnya Jibril bersabda kepada, berkata kepadaku. Ini hadis qudsi. Ala yasurruka anna Allah azza wa jalla yaqul man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika salamtu alaihi. Rawahu. Ya Rasul, ketahuilah, aku kabarkan engkau, ini agar gembira buat engkau nih. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau azza wa jalla yaqul, berfirman, "Man shalla alaika shallaitu alaihi." Siapa yang bersolawat kepada engkau wahai Muhammad, shallaitu alaihi, aku bersolawat kepada orang itu. Langsung Allah yang jawab. Ini kata-kata langsung Allah yang jawab, aku yang bersolawat kepada umatmu. Ini di kursi. Ya, ini di kursi. Makanya mengapa teman-teman di belahan dunia jengkel betul dengan
Emmanuel Macron, presiden Prancis yang melecehkan Nabi kita. Bapak Ibu yang berbahagia, dan mari merespon pernyataan orang yang berseberangan dengan kita. Kita harus perkuat keimanan kita, kita harus perkuat barisan kita. Mengapa? Sebab ada perintah Allah di surah Muhammad ayat 7 itu ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Nabi Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan, diperkuat keimanan kita. Mari, kemunkaran, kemaksiatan itu ada di mana-mana, baik yang nyata maupun tidak nyata. Maka dengan argumentasi hadis Nabi tadi, man ra'a minkum munkaran, mari kita masing-masing untuk terus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga tetangga kita, menjaga masyarakat kita, menjaga lingkungan kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang berseberangan dengan syariat kita. Kan ini adalah misi kita. Kita boleh tinggal diam. Justru kalau kita diam 1000 bahasa, itu menandakan kita setuju dan kita termasuk orang di dalam. Tapi kalau 3 gerakan tadi, ketika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, rubah dengan tangan kita, kekuasaan kita, kekuatan kita. Silakan. Ini bagiannya pemerintah. Mulai dari RT, RW, ya, Hansip, kelurahan, camat, wali kota, bupati, gubernur, bahkan terus sampai presiden. Alhamdulillah presiden sudah menyatakan sikapnya, mengecam presiden Prancis itu untuk minta maaf. Kan seperti itu. Itu mereka yang berkuasa. Memang bukan wilayah kita. Kalau kita ingin merubah hal-hal yang, karena hiburan nanti memang, ya, apalagi yang udah terbiasa melakukan itu, ketika kita lakukan itu nanti udah 3000. Ya, kita tinggal lapor saja kepada yang berwajib, begitu aja. Di sini ada perangkat pemerintah. Kita lapor ke RT, nanti meneruskan kelurahan, atau nanti untuk ke Babinsa segala macam, nanti itu bisa diproses. Nggak boleh kita main hakim sendiri, karena kita ada ganggu. Seperti itu aku. Nah, kalau kita nih, misalnya udah irisan, kita kasih nasihat, kita kasih masukan, kita kasih pengertian, itu tugas kita sekarang, ya. Para tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua, ya. Mari sama-sama kita memberikan nasihat kepada diri kita, terutama keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat kita, untuk ketika kita melihat hal yang tidak baik, kita lakukan seperti itu. Pakai mulut nasihat juga kagak bisa, setidaknya kita agak sedikit nggak simpatis, ya, nggak simpatis dengan hal seperti itu. Nah, ini juga termasuk kita menghindar dari kemungkaran tadi. Cuma mau dengan catatan kata Nabi, dalika ada haful iman. Jadi kebencian kita, tidak simpatisnya kita terhadap kemaksiatan itu adalah sepaling lemah iman. Masih bagus ketimbang kita diam. Kan seperti itu, ya? Masih bagus ketimbang kita diam. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan landasan firman Allah surah Muhammad ayat 7 tadi, bahwa orang yang
beriman, orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini janji Allah kepada kita sekalian. Nah, ayat ini merupakan perintah Allah kepada mukminin, mukminat. Agar apa? Agar mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, bernasihat kepada orang-orang tersebut dan melawan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah itu ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Di antara kemarin itu ya, pernyataan itu musuh Allah itu. Ya, musuh Allah itu ada juga berbentuk setan. Itu yang sudah lawan sekali ini. Mari dengan bersolawat kita sebarkan di dunia ini, insya Allah setan dan musuh-musuh Allah telah nanti bakal tumbang dengan sendirinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kami sampaikan. Waktu sudah masuk waktu Isya. Mari kita tutup dengan pembacaan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.